Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi. Masih kita hakim-hakim. Ini sudah tema yang kelima. Kita ambil tema Hakim Ehud ya di pasal 3 ayat 12 sampai 30. Seperti biasa, Israel setelah Hakim itu yang sebelumnya, ini yang kedua ya. Yang pertama Otniel. Setelah Otniel hidup ya, kemudian mati Otniel, maka Israel kembali ya. Ini lucu nih. Israel kembali melakukan apa yang jahat ayat 12 di mata Tuhan. Lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Perhatikan di sini Tuhan semua yang mengatur. Bagaimana membentuk atau mendisiplin si Israel ini sebagai umat Tuhan. Di sini Tuhan pakai Eglon, raja Moab, untuk menindas orang Israel supaya orang Israel sadarlah ya, kembali bertobat. Ya, seperti biasa orang Israel kemudian dia bertobat tapi berseru kepada Tuhan. Ayat 15, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Ini hakim ya, sopetim itu penyelamat, pelepas ya. Juru selamat lah ya, pembebas. Namanya Ehud, ya orang Benyamin, dia orang Kidal. Nah, yang pertama kita harus melihat bahwa kita terapin aja langsung lah dalam kehidupan kita ya. 3 poin ini, Eglon, strateginya, dan yang firmannya itu nanti. Jadi yang pertama ini Eglonnya dulu lah ya. Saudara, kalau kita sebagai umat Tuhan perlu juga didisiplin. Justru itu buktinya kalau umat pilihan Tuhan itu dihajar, dibentuk, diproses oleh Tuhan. Melalui apa ya? Tuhan punya eglon-eglon lah dalam hidup kita ini yang akan menekan ya, menyusahkan dan membuat problema ya di luar ya. Selalu entah itu dari pekerjaan, pelayanan, keluarga, penyakit juga, keuangan dan sebagainya. Semuanya itu eglon-eglon dipakai Tuhan untuk mendisiplin kita sebagai umat Tuhan. Entah kita ya bukan harus berdosa dulu baru dikasih eglon. Memang karena kita ini lahir dalam daging ya tetap kita harus dibentuk ya supaya kita menjadi serupa, segambar dengan Dia. Jadi serahkanlah kepada Tuhan eglon-eglon yang mana yang mau Tuhan pakai, silakanlah ya. Jadi tidak usah protes-protes di luar itu begini-begini, udah biarkan saja. Kemudian yang penting kita tahu maksud Tuhan baik, Dia memberikan eglon-eglon supaya kita itu dibentuk ya. Oke, yang kedua, kemudian Ehud di sini dipakai Tuhan. Kita tahu penyelamat itu, hakim itu, pelepas itu dalam batin kita. Ya, karena Christ in you, itulah sebenarnya penyelamat kita, juru selamat kita, yaitu hayat Kristus yang dalam batin kita. Yang nanti bertumbuh ya, bersikat cawan dulu sebelah dalam, nanti yang luarnya beres ya. Itu sudah kita bahas kemarin. Kemudian Ehud ini punya strategi yang dipimpin Tuhan tentunya ya, strategi ini. Jadi kita juga dalam menjalani kehidupan ini, hari lepas hari kita mendengar bisikan roh, ada strategi, ada cara ya, tindakan yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari yang dipimpin oleh roh. Itulah ibadah sebenarnya. Ya, tindakan ibadah itu, worship itu sebenarnya sujud. Bow down itu sujud, suatu tindakan sujud ya. Luas pengertiannya karena waktu Abraham itu sujud, itu istilah pertama worship itu, Abraham sujud itu dia bukan sujud angkat-angkat tangan nyanyi-nyanyi kayak orang kebaktian begitu, enggak begitu dia. Dia sujud itu dalam arti dia mempersembahkan Ishak karena itu yang diminta ya. Jadi ini strateginya kalau kita melihat Ehud ini, mari ada dua lah kita bahas. Yang pertama, dia nih Ehud ini biasa memberikan upeti kepada Moab ya. Itu kalau raja berkuasa ya harus kasih upeti ya, rutin. Nah dia yang tukang bawanya. Bawa, sudah gitu dia bilang, setelah selesai yang bawa upeti pulang, dia bilang, ada pesan rahasia raja, katanya. Si ini pikir pesannya apa? Si Eglon ini pikir, ini pesannya apa, luar biasa ini. Kalau diam dulu katanya, suruh keluar. Ya udah semua keluar, tinggal dia lah dengan si Ehud itu. Bilang di bawah pedang itu ditusuk. Betulan si Eglon katanya perutnya gendut gitu ya, ditusuk. Masuk itu dibiarkan aja pedangnya itu di dalam situ ya. Matilah raja itu ya. Sehingga
kalau kita terapkan saat ini, ada memang firman Tuhan untuk si Eglon ini. Ada pesan rahasia, ada firman Tuhan. Kalau kita mau menghadapi masalah harus dengan firman. Pedang firman itu loh. Kalau si Ehud itu tusuk aja si Eglon, 1 kali tusukan langsung mati dia ya. Yesus dalam pencobaan, dia dicobai, hadapi dengan firman ya. Memang ini, maka itu kita harus ya rajin-rajin juga doa baca kitab, supaya kapan Roh Kudus mau pakai firman tertentu, kita bisa untuk masalah tertentu, untuk Eglon tertentu itu kena ya, sekali tusuk aja, plus nggak usah banyak-banyak. Kali tusuk aja, itu pesan raya firman ya. Dalam menghadapi problem itu firman. Kemudian berikut ini Ehud itu dia bilang, dia udah mati begitu, dia tiup sangkakala ayat 27. Dia tiup sangkakala di pegunungan Efraim, baru turun orang Israel bersama dengan dia ya, rame-rame orang Israel siap untuk menghantam Moab. Ini kan Eglon itu Raja Moab. Nah, di ayat 28 sangkakala itu, kalau itu simbol daripada ada pesan tertentu ya, ada firman tertentu ya untuk orang Israel ini ya. Bukan untuk Eglon, untuk orang Israel. Yaitu ini ayat 28. Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Perhatikan ini ya, saya ulangi lagi, ini sangat penting sekali. Ini akan kita bahas ini nanti. Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Kalau kita terapkan firman ini untuk kita, Tuhan telah memberikan warisan kepadamu. Tuhan telah mengampuni dosamu. Tuhan telah memberkati engkau. Tuhan telah berkenan kepadamu. Tuhan telah mencintai engkau. Tuhan telah angkat statusmu yang tadinya orang berdosa menjadi anak. Kalaupun kau jatuh dalam dosa, statusmu tidak berubah. Tetap engkau anak Tuhan, hanya perlu dibentuk. Tuhan telah punya rencana yang indah bagimu. Pendeknya telah begitu. Karena nanti mau saya lawan ini dengan aturan agama dan dunia kekristenan. Kalau dunia kekristenan bilang, jika kamu bayar perpuluhan, kau akan mendapat berkat finansial, ya entah apa lah itu namanya. Nggak ada belalang pelahap katanya. Jika engkau datang ke gedung denominasi kebaktian di sana, maka engkau akan bertumbuh misalnya. Karena saya baru dengar ini, saya baru post itu di YouTube, di Facebook ini. Ada seorang pemimpin. Kalau kau benci sama pendeta atau kau nggak datang lagi ke gereja, dibilangnya gereja lagi. Ada itu gedung denominasi yang dimaksud. Kau akan mendatangkan laknat dan kutuk kepada dirimu katanya. Waduh, saya nggak tahan dengarnya itu. Langsung saya komen aja, ini perkataan yang begini ini harus dihapuskan ini. Ini tipuannya berlapis. Saya mau kasih tahu dulu. Sebentar ya. Karena kekristenan sudah jatuh menjadi agama dan peraturan-peraturan itu merupakan tipuan daripada setan. Ya. Firman Tuhan bilang engkau sudah diberkati. Kenapa? Karena bahkan ketika engkau sedang berdosa dengan saya, sama, seluruh dunia ketika berdosa, Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Itu artinya semua dunia itu maksudnya. Apa dunia ini sedang cari-cari Tuhan, sedang berbuat hal-hal yang berkenan kepada Tuhan? Tidak. Dunia ini sedang rusak. Tapi Bapa sudah mengasihi dunia ini, sudah bahkan menyerahkan anaknya. Bahkan Yesus sudah disembelih anak domba itu sebelum dunia dijadikan. Dunia sudah diberkati. Abraham, anak Abraham siapa itu? Ishak diberkati, Ismail diberkati. Yakub diberkati, Esau diberkati. Ya. Sudah diberkati. Hanya tinggal nanti kita bagaimana melangkah sesuai pimpinan roh. Supaya nyata. Secara de jure, secara hukum, fakta, secara hukum itu sudah diberkati. It is finished, kata Tuhan Yesus. Tetelestai, completely complete, perfectly perfect. Udah semuanya. Hanya nanti, jadi kita menjalani kehidupan itu mulai dari akhir. Sudah semua. Tinggal kita jalanilah hari lepas hari ini. Dengan dari iman kepada iman, bertumbuh kita. Ini karena istilahnya di kitab, epistis
atheistic, saya udah bahas ini ya. Pendeknya ada suatu progresif iman yang ada ini, bertindak dia, nanti perbuatannya pada gilirannya menyempurnakan iman yang ada, naik iman yang ini juga nanti menghasilkan tindakan, begitu terus ya. Jadi kalau peraturan agama selalu bentuknya begini, jika ini dia langsung nih pemimpin ini. Oh, kalau lihat aja di Facebook itu saya sebut aja namanya dia di situ, nggak tahan lagi saya soalnya. Lapisan-lapisan tipuan itu saya mau bongkar dulu sebentar, ada 2 lapisan setidaknya yang berabad-abad. Dia bilang gini, jika engkau benci sama satu gereja, pendeta, ya dibilang, dan engkau enggak lagi datang ke gereja, nah ini saya mau kasih tahu dulu tipuan yang pertama ini. Terus dia bilang yang tipuan kedua ini, dia bilang, engkau akan mendatangkan kutuk atau laknat kepada dirimu sendiri. Saya mau jelasin dulu ya. Ini lapis, karena iblis itu membunuh orang dengan cara menipu. Emang gelarnya 2 dia, nggak tahu sekolahnya di mana. Pokoknya gelarnya 2, membunuh, pembunuh, dan penipu dari mulanya. Ya, emang dia diciptakan begitu ya. Bukan tadinya dia bagus jadi baik. Nah, di iblis itu jahat sejak semula. Jadi dia menipu untuk membunuh. Nah, tipuannya ini lewat peraturan agamawi itu. Jika engkau datang ke gereja. Nah, mari kita lihat. Apa bedanya sih gereja dengan denominasi? Saya tahu yang dimaksud dia itu gedung denominasi, pasti. Karena gereja udah pecah menjadi ribuan denominasi karena serangan serigala ganas kepada para pemimpin. Itu kisah para Rasul 20 bilang. Ya. Walaupun para teolog mencoba membuat ajaran visible and invisible church, saya udah bikin tulisan itu juga. Itu tipuan. Membenarkan perpecahan. Dibilang visible church itu yang kelihatan itu. Ini ajaran mulai dari Luther. Udah berabad-abad tuh, perhatikan tuh. Diterima luas. Bahkan sekarang ini orang nggak lagi bedain mana denominasi, mana gereja. Udahlah, pokoknya itu gereja ini gereja ini gereja ini, gereja visible yang kita lihat. Nanti yang invisible Tuhan yang tahu, katanya cuma anak Tuhan di muka bumi. Itu tipuan. Karena jelas Alkitab bilang gereja perpecahan itu ngeri, saudaraku. Para pemimpin itu memperlengkapi, bukan hanya memperlengkapi, tapi dia menarik murid kepada dirinya. Ini pemimpin yang saya sebut ini tadi ini barangkali udah 20.000 dia tarik murid itu. Dia bilang, saya dalam pelayanan bisa ratusan miliar. Bukan hanya narik orang, narik duit juga, ratusan miliar. Ada satu lagi yang di tempat 4 triliun lebih. Ya, nggak pernah Paulus bikin begitu jual. Mereka semuanya memperlengkapi. Rasul, ya ingat Efesus 4 itu. Ini jadi tipuan pertama. Pemimpin ini tidak lagi tahu. Nggak tahu atau emang sudah membenarkan diri, entah apa. Pokoknya dia nggak bisa lagi membedakan mana gereja, mana denominasi. Mana ibadah yang 10 Ibrani 10:25 itu episinagoge, pertemuan di alam lebih tinggi itu. Mana yang pertemuan perkumpulan 2-3 orang dalam nama Yesus. Nggak lagi lihat gitu. Pendeknya dia bilang, kalau kau tidak ke gereja karena benci sama pendeta, tersinggung misalnya, engkau mendatangkan kutuk laknat. Jadi saya bilang, ini lapisan pertama tipuan setan dalam dunia agama. Apa? Tidak membedakan gereja dengan denominasi. Tidak membedakan pertemuan episinagoge dalam yang lebih tinggi yang dibilang Ibrani 10:25 dengan pertemuan yang 2-3 orang dalam nama Yesus, atau pertemuan yang sekedar kumpul-kumpul lah. Ya. Nggak lagi dia ngerti. Ini yang saya sebut pemimpin bukan 1-2 tahun melayani. Barangkali udah 40 atau udah 50 tahun kali ya. Kedua, ini 20 ya, jemaat kaya sekali ini orang. Saya rasa sih ya, karena dari 20.000, lu bayangin aja bagaimana kekayaannya itu. Bahkan ketua sinode dia punya sekolah teologi macam-macam. Tipuan yang kedua, dia bilang kalau jika, biasa gitu agama itu, jika engkau tidak datang ke gereja gara tersinggung sama pendeta, engkau mendatangkan kutuk atau laknat kepada dirimu. Siapa bilang? Siapa yang mendatangkan kutuk atau laknat? Manusia, tidak bisa. Faktanya Tuhan. Jadi emang Tuhan diatur sama manusia, begitu. Nah ini kadang-kadang agamawi itu, tergantung kau katanya. Tergantung responmu katanya. Tuhan sudah berkati, tapi tergantung kau. Bukan begitu. Tuhan sudah berkati dan Tuhan akan menentukan jalan hidup kita. Kalau Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, tidak bisa dia menolak berkat Tuhan. Tidak bisa dia menolak jalan Tuhan. Tidak bisa dia menolak kasih karunia Tuhan. Tidak bisa. Yang menentukan Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa mendatangkan berkat atau mendatangkan kutuk. Sebenarnya begitu.
Karena kita sudah dipilih sebelumnya dijadikan, maka apapun bagaimanapun caranya tetap kita diberkati dan kehendak rencana Tuhan nanti jadi. Itu untuk orang pilihan Tuhan. Lain kalau nanti orang yang dipanggil ya memang lain lagi. Pendeknya, jika, maka inilah tipuan itu. Jika engkau datang ke gereja, engkau diberkati. Padahal yang benar itu nggak ada jika dan maka. Tuhan sudah memberkati. Tuhan sudah bertindak memberikan kasih karunia kepada kita. Barulah di dalam kasih karunia Tuhan kita bertindak. Kayak Paulus. Aku bertindak bekerja lebih keras daripada semua rasul-rasul. Bukan aku. Tapi kasih karunia itulah yang mendorong aku. Jangan dibalik. Kalau tipuan agama itu dibalik. Jadi jika harus manusia dulu. Harus engkau datang dulu ke gereja. Menurut dia. Itu gedung denominasi. Engkau beli dulu perpuluhan. Engkau bertindak dulu. Doa dulu. Baca kitab dulu. Begini dulu. Baru Tuhan bertindak. Memberkati engkau. Itu kebalik. Yang benar begini. Tuhan sudah berkati engkau. Itu sebabnya maka engkau berdoa. Tuhan sudah memberikan kasih karunia. Itu sebabnya engkau baca Alkitab. Engkau bertindak ini dan itu. Ingat ya. Saudara lihat nggak tipuan? Udah melihat nggak ini tipuan agamawi lah. Kalau tipuan setan itu kurang enak kedengarannya kali ya. Tipuan agamawi. Begitu. Dibalik aja. Itulah. Iblis itu emang. Ya itulah. Emang kerjanya itu nggak usah disalahin juga. Emang dia udah kerjanya itu. Nanti nggak ada kerjaan lagi dia. Jadi ya, saudara sudah diberkati ya. Saudara sudah mendapat kasih karunia. Kalau memang saudara orang pilihan, kalau emang udah ya saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, mau diapain, ya. Tuhan akan memberkati engkau juga, tapi mari kita lihat dulu ya. Tapi ada waktunya. Mari kita lihat dulu Roma pasal 5 ya, bahwa semua sudah diberkati, semua pasti diselamatkan. Perhatikan ini nih. Roma pasal 5 ini saya udah bikin ratusan video. Video saya ini udah hampir 900 nih, 800 lebih. Itu 100 atau 200 yang pertama itu banyak bicara soal ini. Soal keselamatan semua manusia, kemenangan salib Kristus. Jadi ini saya ambil satu ayat dulu nih, saya penutup ini, supaya kalau saudara masih mau ingin tahu ya lihat aja lah video-video saya yang pertama itu. Itu banyak bicara soal itu ya. Coba ini Roma pasal 5 ayat 18 ya. 18 sampai 19 ini, mana dia nih? Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19. Begini. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, ini satu pelanggaran Adam, seluruh manusia jatuh dalam malam maut. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus dan turun Roh Kudus itu, oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ya. Semua, hanya ada urutannya dalam 1 Korintus 15 jelas urutan kebangkitan pertama Yesus sudah bangkit. Kemudian ada timnya ini, para pemenang bangkit, baru nanti terus sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Semuanya sudah direncanakan. Anak domba sudah disembelih sebelum dunia ini dijadikan. Saudara dan saya sudah dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Sudah. Itu. Masukkan dalam batin saudaraku. Supaya jangan ketipu nanti. Kalau ada saudara nanti dengar khotbah, jika, awas. Nanti dia bilang, kalau engkau mau diberkati, ini nih, ada aturannya biasanya tuh. 1, 2, 3, nanti biasanya ke-5, ke-6 itu perpuluhan. Kacau ini emang. Ya, dunia keagamaan, dunia kekristenan penuh udah tipuan. Karena penuh aturan agamawi, bukan firman Tuhan. Ya. Ya tapi umat pilihan Tuhan ngerti lah ya. Dalam pilihan, dalam batinnya ada apa ya? Pengurapan. Ada penyelamat, ada ehud. Dalam batinnya. Dia yang nanti menyelesaikan itu. Oke lah, kesimpulannya jadi bagaimana? Kesimpulannya bahwa seperti semuanya diatur Tuhan. Sudah diatur Tuhan. Ini dia. Eglon-eglon yang datang menghantam kita sudah diatur Tuhan. Saudara nggak usah menyesal kenapa ini eglon ini, masalah-masalah ini datang dari pekerjaan keluarga atau kenapa ini bertubi-tubi. Enggak bertubi-tubi begitu kok. Semua sudah diatur. Detail diatur oleh Tuhan. Eglon-eglon kita. Kedua, strategi Tuhan sudah diatur juga oleh Tuhan. Yaitu Tuhan akan kasih tahu firman apa yang nanti akan menghantam si eglon ini. Tusuk gitu. Si eglon-eglon ini ya. Dengan firman Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan juga untuk sebagai hakim ya. Christ in you. Ini juga ngasih firman ini.
Sangkakala, tiup, tup. Nah, firmannya it is finished. Sudah, itu firman. Tuhan sudah menyerahkan musuh ke dalam tanganmu. Tuhan sudah memberkati engkau membereskan segala masalahmu. Sudah, di dalam batin ya. Oke lah ya. Semoga ini share bisa jadi berkat. Haleluya. Amin.